Ya, Iya, Pak. baik. Ya, tabel paling kiri itu adalah konstruk atau konsep variabelnya. Jadi isinya adalah Iya, Pak. definisi yang dipakai oleh kamu, yaitu dalam hal ini kepemimpinan transformasional, Bas dan Avolio dalam Tania 2017. Bagus ya. Dimensinya ada 4 seharusnya, bukan 3. Ini kayaknya kurang 1 deh. Ya. Iya, kurang 1, Pak. Motivational. Iya, makanya. Setelah itu indikator. Nah, dari dimensi ada 3 indikator, ada yang 4 indikator dan yang 2 indikator, seperti terlihat di sini. Nah, setelah itu baru indikatornya dibuat pertanyaan atau dibuat pernyataan. Nah, sedangkan penjelasan tentang skala Likert itu cukup dijelaskan di awal bahwa kuesioner ini menggunakan skala Likert 1 sampai 5, katakan gitu ya. Dengan Baik, Pak. 1 sama dengan sangat setuju, kurang setuju, dan sebagainya, sampai ke 5. Ya. Jadi yang angkanya paling kecil adalah angka yang sangat tidak setuju atau sangat rendah. Kemudian rendah sampai akhirnya paling tinggi atau sangat tinggi atau sangat kuat atau sangat setuju. Itu yang 5. Iya, Pak. Oke. Nah, setelah ini baru kamu membuat kuesioner. Nah, kuesionernya itu dari mana? Kuesionernya bisa mengambil dari definisi atau dari konsep variabel, kemudian dari dimensi dan dari indikator. Ada kata-kata kuncinya. Nah, kata kuncinya itu dibuat kalimat. Iya, Kalimat Pak. yang berisi pernyataan yang nanti akan dirating, akan dinilai oleh kalian. Oke. Oleh kalian dirating sebagai pembuat kuesioner, nanti itu diuji cobakan. Ya. Diuji cobakan dinamakan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Oke. Uji validitas itu artinya mau melihat konsistensi ya, dari jawaban atas pertanyaan kamu itu oleh responden yang kurang lebih sama. Konten yang kurang lebih sama. Hasilnya akan Hasilnya diukur akan dengan ya, Adinda, saya mute dulu ya karena back sound ya. Hasilnya akan diukur dengan uji korelasi. Uji korelasinya adalah pakai apa? Ada yang tahu? Uji R-nya. Nah, nanti R-nya akan dilihat dari R tabel dan dibandingkan ya hasil pengukuran kamu dengan R tabel. Kalau R-nya penghitungan kamu, pengukuran kamu lebih tinggi daripada R tabel, maka pertanyaan itu dikatakan valid. Kemudian secara bersama-sama, semua pernyataan atau pertanyaan dalam variabel itu diuji dengan uji person product alpha Cronbach ya. Kalau yang tadi person product moment yang R, kalau ini ada alpha Cronbach untuk menguji reliabilitasnya. Ya, angka reliabilitasnya itu bukan yang dikatakan reliable adalah lebih besar daripada 0,6 gitu. Kalau tadi yang angka validitas itu angka yang dikatakan valid adalah yang lebih besar daripada R tabel. Nah, sampai di sini saya ingin si Windy, coba kamu mengomentari atau mau menanyakan sesuatu supaya nanti makin jelas sebelum saya tindak lanjut lagi karena saya yakin banyak yang sebenarnya mungkin belum memahami. Silakan. Yang saya mau tanyakan, Pak. Ya, silakan lebih keras sedikit, Windy. Ya. Ya, Pak. Halo, Pak. Ya, lebih keras suaranya, nggak kedengaran. Halo, Pak. Ya, sekarang jelas. Iya sih, Pak. Yang tadi saya agak bingung bikinnya. Buat variabel yang lingkungan kerja fisik itu sebenarnya ini kan faktor-faktor, Pak. Yang pencahayaan, temperatur itu faktor-faktor teori dari Sriwidodo. Tapi saya jadiin dimensi gitu, Pak. Ya, oke. Faktor-faktor atau dimensi itu
boleh kamu saling menggantikan. Kamu seringkali kan mengatakan faktor, tapi sebenarnya ini dimensi. Cuma memang harus dilihat. Kamu untuk dimensi kepemimpinan kamu benar harusnya 4, tetapi untuk lingkungan kerja ini kamu memang menjadi indikator dan faktor-faktor agak campur aduk gitu loh. Nah, mungkin kamu Iya bisa Pak, benar Pak. melihat teorinya. Ini kan kamu ngambil dari Sriwidodo, tapi kan Iya Sriwidodonya Pak. sebenarnya teorinya siapa? Nah, kamu lihat di Munandar kan sebenarnya saya sudah bilang lingkungan kerja fisik itu apa saja. Ada yang menyangkut tata cahaya, ada yang menyangkut tata letak, ada yang menyangkut tata aliran udara. Nah, dan baru di kelompokan itulah namanya dimensi. Jadi saya lihat ini antara kamu dimensi, indikator, dan pernyataan agak campur aduk ya. Iya Pak. Jadi yang Sriwidodo itu kamu cari lagi, kamu lihat Iya, mengenai ergonomi itu di Munandar ya. Iya Pak. Jadi bukan Iya itu. Pak. Oke. Kemudian untuk iklim organisasi mau ditanyakan nggak? Iya, iklim organisasi sebenarnya yang dimensi juga adalah indikator sih Pak. Iya, betul. Jadi iklim organisasi. Ya, ini makanya kita harus clear dulu di sini. Kalau Iya, kita Pak. nggak clear, apalagi kalau di bab 2-nya landasan teorinya tidak jelas, makin menyusahkan diri di langkah berikutnya. Jadi tolong Wirawan ini juga bukan ahli iklim organisasi. Jadi kita mesti lihat iklim organisasi. Tahu nggak bedanya dengan budaya organisasi, Windy? Kalau iklim organisasi lebih suasana internal yang dirasakan oleh karyawan di dalam suatu perusahaan itu sendiri, Pak. Dan melekat di perusahaan itu. Oke, jadi nanti kamu di dalam bab 2-nya, kamu coba cek dulu budaya organisasi, itu ada budaya dalam hal apa saja, ya, budaya seperti apa, setelah itu baru kamu fokus menjelaskan iklim organisasi. Dan lebih fokus lagi, mengkonfirmasi iklim organisasi di tempat yang kamu teliti. Apakah Baik, di Pak. tempat yang kamu teliti ada upaya-upaya sistematis dan terstruktur tentang bagaimana membuat budaya organisasi. Nah, caranya bagaimana? Caranya Anda mesti lihat visi, misi, goal, strategik, dan value-nya. Kemudian Anda mesti cari juga Code of Conduct, COC. Ya, Windy. Dari COC-nya itu baru ada implementasi di level departemen, di level cabang, ya, dan seterusnya. Iya, Pak. Jadi dari situlah ketemu iklim organisasi. Kalau iklim organisasi itu bisa di cabang. Tetapi kalau budaya organisasi harus di pusat. Karena yang menentukan adalah para pemimpinnya, top level management. Baik, Pak. Terus kemudian yang kinerja saya rasa nggak ada masalah ya. Ini kualitas dan ini benar, ini dimensi. Kemudian indikatornya benar, tinggal dibuat pernyataannya. Nah, kuesioner kamu sudah dibuatkan di sini ya. Nah, ini upayakan yang gede untuk tulisannya, bukan untuk kotak 1, 2, 3, 4, 5-nya. Itu kan tinggal centang atau silang saja. Ya. Iya, Pak. Dipepetin ke kanan, ini sudah bagus. Cuma, nah ini cumanya. Kamu nggak boleh menambahkan tulisan idealized influence ini, tolong jangan ditampilkan. Individual consideration juga tidak boleh ditampilkan. Apakah tahu kenapa nggak boleh ditampilkan? Tidak, Pak. Ya, kalau ditampilkan itu namanya memandu jawabannya. Oh, ini tentang pengaruh pemimpinan ya. Wah, saya harus buat ini nih. Oh, ini tentang ini ya, gitu. Jadi yang boleh tahu itu hanya kamu sendiri. Ya. Baik, Pak. Ini dihilangin, idealist influence, individual consideration itu dihilangin semuanya. Demikian pula intellectual simulation dan seterusnya ya. Ini yang tadi yang saya bilang 4, tapi kamu masih kurang 1. Demikian pula ini semuanya kebisingan bla 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 itu ya. Itu dihilangin. Ya. Baik, Pak. Struktur dan seterusnya. Oke, jadi koreksi dari saya itu aja Windy, tapi bagus bahwa kamu sudah melangkah lebih maju.
Ada yang mau ditanyakan terkait dengan operasionalisasi variabel atau terkait dengan eh, populasi dan sampel? Populasinya siapa nanti? Sampelnya siapa? Populasinya di populasinya di semua karyawan di kantor pusat, Pak. Oh, ini kantor pusat. Kalau pusat, Iya. kenapa kamu tidak budaya organisasi? Kenapa iklim organisasi? Iya ya, Pak. Ya, karena kalau kamu iklim organisasi, itu asumsinya ada di cabang, di remote gitu loh. Kalau budaya organisasi, nanti kamu lebih mudah lihatnya dari visi, misi, goal strateginya itu, dan value COC-nya. Oh, oke, baik, Pak. Coba dipertimbangkan ya, karena liburan ini kan cukup panjang, jadi nanti bisa diperbaiki. Oke, Pak. Baik, masih ada pertanyaan, Windy? Dari saya cukup, Pak. Oke, baik. Saya Terima kasih, lanjutkan. Pak. Ya, silahkan. Yang selanjutnya adalah punyanya Tisa. Tisa, Iya, Pak. sudah siap, Tisa? Hadir. Ya. Siap. Tadi kamu udah dengerin yang untuk Putri ya? Windy, Pak, udah. Windy ya. Ya. Nah, ini transformasionnya oke ya, 4 sudah. Ini Tisa. Iya, Kemudian Pak. ininya sama ya, koreksinya. Jadi jangan ditulis langsung 3-3 atau 4-4-nya, tapi satu persatu saja kalau saya. Kecuali itu untuk jurnal. Kalau untuk jurnal 4-nya jadi satu boleh. Seperti itu. Tapi kalau untuk skripsi dipisah saja. Jadi yang paling kiri adalah konsep variabelnya, ya. Kemudian dimensinya sama. Tinggal nanti saya lihat ininya, indikator kuesionernya seperti apa. Skalanya nggak usah ditulis skala Likert, tapi di atasnya udah dijelasin bahwa ini adalah skala Likert 1 sampai 5 dengan arti kalau 1 sama dengan apa, sampai 5 sama dengan apa ya. Ya. Tentang Berarti motivasi. yang variabel. Silahkan. Pak, maaf, berarti yang untuk tabel variabelnya nanti dihilangkan ya, Pak? Tabel variabel, ya, variabel dihilangkan karena ini kan judulnya kamu jadi seminar dan riset SDM. Nanti judulnya adalah variabel gaya kepemimpinan transformasional atau X1. Isinya satu ini, jadi satu variabel ini sendiri. Terus kemudian variabel tabel 32 variabel motivasi. Motivasi langsung bisa lebih spesifik, motivasi Hesberg boleh langsung. Baik, siapa? Jadi ini bagus dimensinya 2 ya, Herzberg kan sudah Hyacinth factor dan motivator kan. Nah, ini sudah sesuai, Hyacinth factor benar, indikatornya benar, tinggal tinggal kuesionernya. Beban kerja. Nah, ini. Oh ya, beban kerja ini menurut hari dalam Tarwaka ya. Ini juga tinggal nanti diperhatikan kuesionernya seperti apa, kemudian kinerjanya oke juga ya, sudah sesuai lah semuanya. Ini kamu yang di GMF ya, Tisa ya? Iya, Pak. Yang di GMF. Ya, nah ini juga sama juga pertanyaan ya, saran saya tidak usah diberi judul seperti ini untuk semuanya dimensi-dimensinya karena itu membantu leading question. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan saya harus jawab dalam hal ini seperti ini gitu loh ya. Hilangin semuanya. Terus ini yang saya mau sampaikan untuk semuanya saja ya, bukan hanya untuk Tisa dan untuk siapa tadi sebelumnya? Windy, Pak. Windy ya. Ini adalah namanya variable control. Nah ini ya. Ini tidak langsung begini kuesioner, tapi kamu harus kulonuwun dulu. Kamu yang terhormat siapa? Saya mohon kerjasamanya untuk pengisian ini. Kemudian kuesioner ini tidak akan berpengaruh pada penilaian kinerja saudara. Terus setelah itu ada data kontrolnya. Data kontrolnya itu adalah jenis kelamin misalkan. Mengapa jenis kelamin penting? Karena kita juga nanti akan bisa menganalisis atau bisa mendeskripsikan apakah kinerja pria dan wanita itu berbeda. Nah, itu menjadi bahan pembahasan.
Terus tambah lagi lulusan pendidikan. Apakah lulusan D3 dan S1 atau SMK atau S2 itu berbeda kinerjanya, berbeda persepsinya tentang kepemimpinan transformasional. Ya. Kemudian setelah itu juga dari departemen apa, misalkan dari bagian sama-sama satu organisasi, tapi kan ada yang marketing, ada yang SDM, ada yang operasional, ada yang keuangan gitu loh. Ya. Ya, Pak. Paham ya yang dimaksud ya? Nah, dari situlah nanti kita akan mendapatkan gambaran tentang objek penelitian dengan lebih jelas. Selain juga bisa tambahan usia atau lama kerja juga boleh, tapi yang relevan dengan penelitian yang kamu kerjakan. Gitu. Nanti Bapak akan kirim ke grup ya contoh skripsi yang sudah diujikan. Atau kemarin sudah saya kirim belum ya? Belum, Pak. Belum, baik. Kalau gitu nanti saya kirim supaya kamu selama liburan ada kesempatan ya gunakan untuk memperbaiki, untuk mengisi supaya ada gambarannya ke depan seperti apa untuk mendapatkan nilai A di kuliah seminar dan riset SDM sekaligus menyiapkan kamu skripsi cepat selesai kalau bisa 2 bulan setelah nilai keluar. Jadi paling tidak kamu nggak perlu perpanjangan untuk semester yang akan datang. Syukur-syukur kamu bulan Agustus atau September kamu sudah ujian, kan keren. Amin. Ya, Tisa mau bertanya apa yang mau ditanyakan? Pak, di sana kan ada yang namanya indikator ya, Pak. Ya, Nah, untuk ke kuesioner itu ada ideal jumlah pertanyaan yang atau pernyataan yang kita ajukan nggak, Pak, dari indikator-indikator ini? Biar dia nanti dikatakan kuesioner kita itu valid atau sejalan dengan rumusan masalah kita. Oke. Mengenai jumlah tidak ada yang dikatakan ideal, namun sebaiknya tiap indikator diwakili oleh dua pernyataan atau 2 pertanyaan. Mengapa 2? Khawatirnya nanti indikatornya kalau diwakili hanya oleh 1 pertanyaan dan ternyata tidak valid, maka kamu harus ngulang lagi membuat kuesioner untuk menyebarkan lagi dan menghitung lagi. Kan 2 kali jalan kan ya jadinya. Ya, Pak. Tapi kalau kamu masing-masing membuat 2, dan kemudian dari 2 itu nanti salah satu pasti akan kelihatan angka validitasnya atau Air tabel. ya AR-nya itu beda, maka dipilih aja yang R-nya gede yang untuk selanjutnya. Jadi sebelum ini dilanjutkan, kamu menguji validitas atau menguji instrumen itu untuk jumlah terbatas, misalkan 20 orang saja. Kemudian sisanya 50 orang itu baru yang data yang diolah. Kalau memang karyawannya memadai, kalau tidak, ya pilihannya kan memang akan susah ya kalau kita tidak punya pilihan lain, katakan jumlah karyawan totalnya hanya 50, ya udah yang diolah ya 20, yang diolah untuk yang diuji validitas 20, 30 yang diolah gitu. Boleh nggak? Boleh. Itu namanya nanti menjadi sensus. Itu kaitannya dengan teknik samplingnya gitu. Baik, Pak. Baik, apakah ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya nanti memberi kesempatan yang berikutnya, karena ini juga 40 menit pertama sudah hampir selesai. Kalau tidak Pak, ada, yang mau nanya, jadi kan kalau saya yang motivasi itu ada Huygens factor. Kebetulan kan faktor-faktor dari Herzberg itu indikatornya memang banyak ya, Pak. Ya. Nah, itu saya boleh dimasukkan untuk beberapa indikator saja nggak, Pak? Atau memang harus semuanya? Ya, yang dipraktekkan di kantor itu seperti apa? Kalau di kantor kamu nggak ada hygiene factor itu nggak ada jaminan katakan jaminan kerja, nggak ada ini ya nggak usah ditanyakan. Tapi kalau itu dipraktekkan ya harus semuanya. Baik, Pak. Berarti aktualnya di kantor aja ya, Pak? Iya. Nanti kalau nggak jatuhnya ya bisa saja itu tidak akan mendukung pengukuran pengaruhnya itu. Karena tidak ada di kantor tapi ditanyakan, jawabannya nanti kan rendah pastinya. Ya.
Sementara ini penelitian adalah sifatnya konfirmatori atau mengkonfirmasi apa yang sudah Anda teliti gitu. Baik, Pak. Ya, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Dari saya cukup, terima kasih, Pak. Baik. Silahkan. Kalau tidak ada, saya akan memberikan gambaran sedikit ya tentang bagaimana menyusun operasionalisasi variabel. Ya. Hal ini terkait juga dengan beberapa hal supaya kita lebih paham. Karena saya yakin Anda yang diam saja itu bukan berarti paham, tapi saya juga nggak yakin paham atau nggak paham dari mana kita melihatnya nanti. Nah, saya ingin tunjukkan, saya nggak tahu apakah ini kelihatan nggak di tempat Anda, karena kemarin saya lihat di gambarnya tidak muncul ya. Apakah kelihatan sekarang? Judulnya Riset Sumber Daya Manusia. Kelihatan tapi masih loading, Pak. Kelihatan masih loading, Pak. Oh ya, masih loading ya. Iya. Ya. Ya. Sudah kelihatan sekarang? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, kamu bisa cari di buku ini, Riset Sumber Daya Manusia, karangannya Istijanto, itu kuesionernya udah siap, tinggal dipakai aja. Ya, kalau pakai ini pasti benar. Tapi kalau kamu tidak ada kebetulan di situ, ya harus mencari. Gitu. Oke. Baik, Pak. Ada pertanyaan? Baik, Pak. Ya. Baik. Terus itu, setelah itu, saya juga ingin sampaikan pada Anda, ya, hal yang terkait dengan, kalau kemarin kita bicara kuantitatif dan kualitatif riset, nah, saya ingin Anda melihat sungguh-sungguh di buku hijau, ya. Di buku hijau ini panduan penulisan skripsi udah saya bagi ya ini ya. Atau kalian udah punya kan? Atau perlu? Buku hijau sudah punya, Sudah Pak. dibagi, Pak, kemarin. Ya, udah punya dan sudah dibagi ya. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan di minggu lalu sudah dibagi. Sekarang yang penting adalah bagaimana proses yang berulang-ulang itu tidak perlu kamu. Nah, ini kan yang minggu lalu kita bahas ya tentang ini scientific research design-nya ya. Kemudian sekarang kita ngomong tentang studi pustaka sudah. Nah, sekarang kerangka pemikiran juga sudah. Sekarang kita operasionalisasi variabel kan sebenarnya. Nah, ini kemarin desain penelitian sudah. Nah, ini unit analisis. Saya ingin menekankan sekali lagi ada 3 level, level individu, level tim, dan level organisasi. Kamu jangan mencampur adukkan karena menyusahkan diri sendiri. Jadi unit analisis, kalau keuangan biasanya unit analisisnya adalah organisasi. Karena laporan keuangan tidak bisa, laporan keuangan pribadi kan nggak bisa. Laporan keuangan departemen juga enggak, tapi keseluruhannya seperti apa. Nah, di sisi lain, unit analisis untuk keuangan ada organisasi, unit analisis individu ini untuk marketing dan untuk SDM. Ya. Jadi di sini. Ya. Nah, ini operasionalisasi variabel unit analisis keuangan dan individu. Kalau marketing dan SDM itu individu, dan kemudian ini operasionalisasi variabelnya. Nah, di sini variabel ROA dia masih bisa tulis seperti itu. Mengapa? Karena unit analisisnya organisasi, ya. Sedangkan kita enggak, makanya kita tabel 31-nya bukan definisi operasionalisasi variabel, tapi 3.1-nya adalah operasionalisasi variabel X1 apa, ya. 32 operasionalisasi variabel X2, 33 operasionalisasi variabel X3 apa itu ya.
Ini contoh definisi operasi, ini definisi atau konsepnya di STM contohnya ya. Ya. Ini Oza udah masuk, baru masuk, padahal sudah mau berakhir ini saya untuk sesi pertama ini. Nah, jadi menjelaskan operasionalisasi definisinya seperti itu, kemudian lihat konsep-konsepnya. Nah, ini kan yang kamu pakai kan seperti ini tadi. Tapi saya geser, jadi stres kerjanya atau X1-nya ditaruh di atas saja. Skalanya Likert bukan seperti ini nulis skala Likert, tapi skala pertanyaan nomor berapa. Jadi skalanya diganti dengan pertanyaan atau pernyataan nomor berapa. Ya. Nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Setelah itu kita bicara mengenai populasi dan teknik sampel atau teknik sampling. Nah, teknik sampling ini juga terkait dengan apa yang ingin kita teliti nanti. Jadi kalau misalkan menanyakan kepada orang yang belum pernah ikut pelatihan, tapi bagaimana pelatihan dilaksanakan, ya dia nggak bisa jawab, nggak bisa, harusnya dia selesai. Nah ini ada yang namanya purposive sampling. Purposive itu artinya tertuju pada mereka yang sudah misalkan tentang pelatihan, yang mereka yang ikut pelatihan gitu loh. Nah kemudian kalau maunya acak, tidak seluruh peserta pelatihan, karena peserta pelatihannya 1000, saya hanya mau mengirimi atau meminta untuk mereka yang jumlahnya katakan 100 saja. Nah, nanti purposive random sampling atau purposive tertujuan yaitu mereka yang ikut pelatihan namun acak gitu. Tapi juga ada stratified random sampling. Stratified itu seperti apa? Stratified itu gini. Jadi misalkan, oh ini yang ikut pelatihan ada 1000, tapi jabatannya ada yang dia staff, ada yang dia asisten manajer, ada yang dia staff senior, nah itu namanya stratified, dan semuanya terwakili secara proporsional. Gitu. Itu ngomong teknik sampling. Nah ini diberikan contoh beberapa teknik sampling. Ya. Ini penjelasannya, kemudian teknik samplingnya seperti apa. Ya. Nah, ini ada beberapa metode pengambilan sampling. Ada yang disebut sebagai probability samplingnya seperti apa. Ya. Simple random sampling, itu acak. Orang marketing bisa, tapi SDM tidak bisa. Simple random sampling tidak seperti itu ya. Kemudian ada proportionate stratified random sampling. Nah, pakai proportionate atau tidak, atau stratified saja. Kalau proportionate berarti misalkan kayak mahasiswa Perbanas, nah untuk di SDM misalkan selama WFH ini seperti apa kondisinya. Nah, ditanya mahasiswa kelas karyawan ada masalah nggak menggunakan WFH. Ya. Bagaimana dengan mahasiswa reguler? Mungkin kelas karyawan nggak masalah karena udah cari duit, nggak bisa. Tapi yang kelas reguler ternyata bermasalah. Nah, itu makanya ada proporsional. Berapa jumlah kelas karyawan, berapa jumlah kelas reguler, diwakili berapa pertanyaan atau pernyataan. Kemudian ada diwakili oleh berapa orang, maaf pertanyaannya. Kemudian ada disproportionate stratified random sample.